Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Suryani dan keempat rekan saya yaitu Mediana Nurusara, Novi Nur Suprihatin, Nurul Ajijah, dan Suci Listianti. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai persekutuan likuidasi. Yang pertama ada pengertian persekutuan likuidasi. Likuidasi adalah berhentinya kegiatan operasi perusahaan atau pembubaran usaha secara keseluruhan dengan menjual sebagian atau seluruh aktiva perusahaan, membayar semua utang pajak, kewajiban pada pihak ketiga, dan sisanya dibagikan kepada para sekutu sesuai dengan rasio laba rugi. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, mengkonversi aktiva perusahaan menjadi uang tunai dengan kerugian minimum dari realisasi aktiva. Yang kedua, untuk menyelesaikan kewajiban yang sah dari persekutuan. Yang ketiga, untuk membagikan uang tunai dan aktiva lain yang tidak dapat dicairkan kepada masing-masing sekutu dengan cara yang adil. Dan yang keempat, tujuan fungsi akuntansi yang terkait dengan likuidasi adalah untuk menyajikan informasi yang memadai agar aktiva dapat dibagikan secara adil kepada kreditor dan sekutu dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, terjadi pergeseran dari pengukuran rugi laba periodik menjadi penentuan realisasi keuntungan dan kerugian. Prosedur likuidasi. Yang pertama, semua buku besar persekutuan disesuaikan dan ditutup. Kemudian, laba atau rugi penyesuaian dipindahkan ke modal para sekutu berdasarkan rasio laba atau rugi. Yang kedua, semua aktiva non-cash dijual, laba atau rugi dibagi kepada para sekutu berdasarkan rasio laba atau rugi. Yang ketiga, membayar semua kewajiban kepada negara dan pihak ketiga. Yang keempat, bila modal sekutu bersaldo lebih dapat dikompensasikan dengan maksimum sebesar saldo pinjaman modal sekutu tersebut. Bila tidak ada saldo pinjaman, modal sekutu tersebut harus menyetor kekurangannya. Yang kelima, bila ada saldo piutang kepada sekutu harus dikompensasikan ke modal sekutu tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam, sisa uang kas yang masih ada dibagikan kepada para sekutu. Selanjutnya ada beban likuidasi. Proses likuidasi biasa yang dimulai dengan menjadwalkan aset dan liabilitas persekutuan diketahui. Proses likuidasi melibatkan beban dan biaya hukum dan akuntansi tambahan. Yang ketiga, beban perusahaan menanggung biaya penghentian usaha. Yang pertama ada biaya iklan khusus, ada biaya pencari agen, penjual peralatan khusus, dan lain-lain. Dan yang terakhir, beban dialokasikan terhadap akun modal pada sekutu dalam rasio distribusi laba dan rugi. Adapun perbedaan likuidasi dengan perubahan persekutuan. Likuidasi terjadi apabila semua sekutu mengundurkan diri dan persekutuan dibubarkan, serta aktiva non-kasnya dijual. Perubahan persekutuan terjadi apabila sekutu berkurang. Hal ini terjadi bila seorang sekutu atau persekutu mengundurkan diri. Dan yang kedua, sekutu bertambah. Hal ini terjadi apabila ada seorang sekutu atau beberapa sekutu yang masuk ke dalam persekutuan. Pembubaran usaha meliputi dua tahap. Tahap pertama, proses realisasi. Proses mengubah harta kekayaan yang ada menjadi uang tunai atau cash. Yang kedua ada proses likuidasi, yaitu proses pembayaran kembali hutang-hutang kepada para kreditur dan pembayaran kembali sisa modal kepada anggota, yang juga disebut proses likuidasi. Selanjutnya, penyebab utama pembubaran. Yang pertama, seorang sekutu baru diterima atau seorang sekutu mengundurkan diri. Yang kedua, persyaratan atau tugas tertentu yang diemban persekutuan telah terpenuhi. Yang ketiga, seluruh sekutu bersepakat untuk membubarkan persekutuan. Yang keempat, persekutuan atau seorang sekutu individu mengalami kebangkrutan. Dan yang terakhir, adanya keputusan pengadilan. Likuidasi dalam arti luas. Yang pertama ada proses realisasi. 1. Kerugian dalam realisasi aktiva lain-lain dibebankan kepada rekening modal masing-masing dengan jumlah yang masih cukup ditutup oleh saldo modal. Yang kedua, pembebanan kerugian melampaui saldo rekening modal beberapa anggota sehingga harus ditutup dengan saldo piutangnya kepada persekutuan. Yang ketiga, kerugian realisasi aktiva lain-lain mengakibatkan defisitnya rekening modal seorang anggota. Yang keempat, kerugian realisasi yang mengakibatkan defisitnya rekening modal beberapa orang anggota. Yang kelima, berakibat kekurangan uang tunai untuk membayar para kreditur. Selanjutnya ada proses likuidasi. Yang ke-1, likuidasi bertahap. Proses likuidasi dilakukan secara bertahap dalam beberapa pembayaran.
Proses pencairan aset dari persekutuan dilakukan lebih dari satu kali dengan presentase tertentu di setiap pembayarannya. Hal ini sering disebabkan oleh dibutuhkannya waktu yang tidak singkat untuk mencairkan aset, sehingga memungkinkan untuk dilakukan secara bertahap. Yang kedua, likuidasi langsung atau sederhana. Proses likuidasi ini dilakukan secara tunai sekaligus. Yang ketiga, proses dilakukan pembagian kas kepada sekutu hanya dilakukan sekali setelah aktiva non-kas berhasil direalisasi dan semua hutang dilunasi. Yang keempat, kas yang dibagi kepada sekutu sesuai dengan saldo modal bersih. Yang terakhir, laba atau rugi realisasi ditanggung sekutu sesuai dengan presentase kepemilikan. Lalu modal bersih sekutu ada 5 kemungkinan. Yang pertama, semua sekutu modalnya bersaldo positif. Yang kedua, ada sekutu yang saldo modalnya negatif. Yang ketiga, ada sekutu yang saldo modalnya negatif dan tidak dapat ditutup. Yang keempat, ada sekutu yang harus menyetor modal dalam keadaan tidak mampu. Yang terakhir, ada kas yang tersedia tidak cukup untuk melunasi utang kepada pihak ketiga. Yang terakhir materinya yaitu prosedur perhitungan pembagian kas. Terbagi menjadi 7 poin. Yang pertama, prosedur yang harus dilakukan dalam perhitungan pembagian kas. Yang kedua, mencatat realisasi aktiva non-kas yang berhasil dijual. Yang ketiga, membebankan laba atau rugi akibat realisasi aktiva non-kas kepada modal masing-masing anggota. Yang keempat, melunasi hutang-hutang dengan menggunakan kas yang ada. Yang kelima, apabila ada sebagian aktiva non-kas yang belum berhasil dijual, maka dianggap suatu kerugian dan membebankan kerugian tersebut kepada para anggota. Yang keenam, apabila ada biaya likuidasi yang timbul, biaya tersebut dibebankan kepada para anggota sesuai dengan perbandingan pembagian laba rugi. Yang ketujuh, pembagian kas yang ada sebagai pengembalian modal kepada anggota-anggota yang mempunyai rekening modal bersaldo kredit atau tidak defisit. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya dan atas kelebihan ataupun kekurangannya. Semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.